Apa nggak ngeri? Sedang maksiat nyawa dicabut. Mengerikan. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Kalau introspeksi, aku sudah umur, ya kan? Sudah umur, langkah sudah mulai tak teratur, uban banyak bertabur, gigi sudah mulai gugur, itu tanda sudah dekat dengan liang. Maka jangan campur-campur. Jangan suka kabur-kabur. Jadilah hamba Allah yang pandai bersyukur supaya hidupnya makmur. Hafal enggak? Tidak terasa bertambah umur, uban di kepala banyak bertabur, gigi sudah mulai gugur, tanda sudah dekat ke liang. Maka banyak-banyaklah bersyukur supaya hidupnya makmur. Status masuk akan itu. Alhamdulillah. Kok kisah hadis itu untuk perhatikan. Sersan, serius tapi santai. Kok serius hadisnya tapi santai awak menyikapi. Hadisnya baik kok. Inna rajula la ya'malu zaman at-tawil bi amalin ahli jannah. Suma yuhtamu lahu amaluhu bi amalin ahli nar. Dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli syurga. Amal solehnya luar biasa, hampir sepanjang hidupnya dia berbuat taat. Seolah surga tinggal sejengkal di hadapannya. Tapi apa yang terjadi? Jelang akhir hayatnya dia bermaksiat. Saat itu nyawanya dicabut, meninggal dia dengan gelar su'ul khotimah, akhir yang buruk. Wa inna rajula la ya'malu zaman at-tawil bi amalin ahli nar thumma yutamu lahu amalu bi amalin ahli jannah. Sebaliknya ada seorang yang sepanjang hidupnya, hampir seluruh hidupnya dia gunakan berbuat maksiat dan dosa, seolah neraka tinggal sejengkal di hadapannya. Tapi apa yang dia lakukan? Sebelum dia berpulang ke rahmatullah, dia bertaubat, dia hijrah. Belum sampai amal sempurna dia lakukan, maut sudah menjemputnya, tapi niat dia sudah bertobat dengan taubatan nasuha. Yang terjadi, meninggal dia saat akan hijrah itu, gelar dilekatkan kepadanya husnul khotimah. Jadi ada orang yang pertama awalnya baik, akhirnya buruk. Yang kedua, orang yang ini awalnya buruk, akhirnya baik, maka dia dapat gelar husnul khotimah. Jadi kalau awak bagus, lebih rancak awalnya baik, akhirnya buruk, atau awalnya buruk, akhirnya rancak? Awalnya baik, akhirnya baik. Nah, awal baik, akhir baik. Jangan bilang yang penting akhirnya Ustadz. Siapa yang bisa menjamin akhir hidup kita? Betul tidak? Kita nggak pernah tahu yang terjadi esok pagi apa. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Quran surat Luqman surat yang ke-31 ayat terakhir di ayat 34. Jadi di sana sado nanti KBRC biarlah awal sadoko ya, awalnya bayi, akhirnya bayi pula. Alhamdulillah. Jadi itu manfaat awak melakukan introspeksi, muhasabah diri, berhati-hati dalam setiap langkah. Sebab memang kita diciptakan di muka bumi ini, tujuannya tidak sia-sia. Kita diciptakan di muka bumi adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku saja. Jadi tujuan hidup kita jelas adalah untuk ibadah. Setiap sholat kita baca itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku ku persembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Jadi ingat, hidup kita untuk ibadah, ibadah individual maupun ibadah sosial, kesalehan individual ataupun kesalehan sosial, ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah.